Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian. Jumpa lagi bersama kami dalam podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya sehingga kita sampai dengan detik ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Baik, pemirsa sekalian. Obrolan kita sore hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang iktikaf dan juga hukum-hukumnya. Untuk itu sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Irwan Mahmudi yang akan berbagi sedikit pengetahuan kepada kita semua tentang iktikaf dan juga hukum-hukumnya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa lagi kita Pak. Alhamdulillah, yang kedua nih. Iya, kedua dengan saya. Gak terasa sudah seminggu lebih ya. Iya. Masih sehat ya? Keluarga semuanya di rumah sehat? Masih sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini terkait tema kita Pak tentang iktikaf. Mungkin langsung saja. Sebenarnya berangkat dari pengertiannya dulu Pak. Iktikaf itu seperti apa? Ya. Iktikaf itu dari kata akafa yakufu kufan, dan dikembangkan menjadi iktikafa ya arifu iktikafan. Kalau dalam bahasa itu artinya berdiam di suatu tempat. Oh, satu akar kata ya, dengan wukuf itu ya Pak? Iya, wukuf atau menempati suatu tempat atau tempat tinggal di situ dia berdiam. Nah, dalam secara terminologi iktikaf itu berarti kalau iktikaf fil masjid, berdiam dalam masjid dalam arti niat ibadah pada Allah. Ya, di situ diisi dengan tasbih, zikir, tahmid, pokoknya hal yang terpuji lah, yang tidak melakukan hal yang tercela dalam masjid. Itu secara terminologi. Ya. Itu iktikaf. Berarti kalau secara bahasa artinya itu berdiam diri. Secara istilah ya. Tadi itu berdiam diri di dalam masjid. Maksudnya dalam masjid yang berdiam untuk ibadah pada Allah, ya, mendekat kepada Allah dengan cara berzikir, bertasbih, pokoknya hal yang terpuji, ya, yang dilakukan, tidak boleh hal yang tercela dilakukan dalam masjid. Itu secara terminologi. Ya. Itu iktikaf. Berarti kalau secara bahasa artinya itu berdiam diri. Secara istilah ya. Tadi itu berdiam diri di dalam masjid. Maksudnya dalam masjid yang berdiam untuk ibadah pada Allah, ya, mendekat kepada Allah dengan cara berzikir, bertasbih, pokoknya hal yang terpuji, ya, yang dilakukan, tidak boleh hal yang tercela dilakukan dalam masjid. Baik, jadi seperti itu pengertiannya. Kemudian kalau untuk hukumnya sendiri Pak, apakah iktikaf itu sebenarnya wajib atau seperti apa? Hukum iktikaf itu ada dua. Yang pertama sunnah, jadi sunnah muakkad. Yang kedua wajib. Wajib itu kalau iktikaf nazar. Nah, jadi dalam hukum Islam tidak ada wajib, tapi kalau nazar menjadi wajib. Ketika dinadarkan, hukumnya menjadi wajib. Sekarang misalnya gini Mas Damas, kalau bulan puasa ini apa yang diharapkan sebagai ya. Ini kan ada nanti THR kapan? Nanti kalau saya mau iktikaf, itu akhirnya menjadi wajib. Padahal asal hukumnya sunnah. Itu kan sunnah. Ya. Ya. Seperti halnya hadis dari Aisyah. Jadi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan karena itikafa fi akhir Ramadan. Itu. Terus hatta syatahu lahu, kemudian summa yaqifu azwajuhu min ba'di. Jadi Rasulullah itu biasa beritikaf di 10 hari akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian dipilih para istri-istrinya Rasulullah. Nah, ini hukum sunnah dari iktikaf. Seandainya nggak iktikaf juga nggak apa-apa. Tapi karena ini muakkad sehingga menjadi kebiasaan orang Islam kalau 10 hari biasanya mulai tanggal 20 sampai akhir dari Ramadan itu selalu ke masjid. Beriktikaf. Nah, dengan harapan kadang-kadang ada keyakinan
Lailatul Qadar itu turun di tanggal yang ganjil, di 21, 23, Oh, di 10 hari 25, terakhir itu. 27, 10 terakhir. Sehingga menjadi tradisi kita kalau 10 terakhir itu itikaf dalam masjid. Itu hukumnya. Hukumnya. Iya. Asal hukum Asalnya asalnya sunnah Iya. muakkad. Sunnah muakkad. Iya. Sehingga saking muakkadnya kata Ubay bin Ka'ab, Rasulullah pernah tidak itikaf. Heeh. Lalu Rasulullah pada tahun berikutnya itikaf 20 hari. Untuk mengganti. Nah, untuk mengganti yang 10 hari yang lupa dulu. Iya. Jadi fasafara wal takifu atau Falamma iqbalu min saati. Jadi belum mengganti Aisrina yauman. Mengganti 20 hari pada hari berikutnya. Rasulullah. Rasulullah. Mungkin karena Rasulullah menganggap ini saking sunnahnya itu. Iya. Jadi ngerasa kayak seolah-olah punya hutang. Ya, kalau punya hutang. terlewat. Ya, karena memang kalau kita tuh terbiasa hal yang ibadah pada Allah. Itu seakan kalau nggak melakukan kayak ada rasa penyesalan. Misalnya kalau pas Damas ini rajin baca Al-Quran. Terus tidak membaca, kayak ada gak penak, gelisah. Terus udah membaca menjadi atau orang biasa pasasan kemes gak puasa itu kayak kayak ada yang kurang lah gitu ya kan istiqaf tadi itu makanya semua itu memang biasanya hal yang sifatnya itu positif sehingga seperti kayak wajib meskipun itu tidak wajib ya. Berarti secara hukum asalnya itu sunnah muakkad, kemudian bisa menjadi wajib ketika kita bernazar. Ketika kita nanti misalkan berjanji apapun ya Pak ya. Iya. Syaratnya nanti mau iktikaf. Kalau janjinya terpenuhi. Nah, berarti hukum iktikaf menjadi wajib di situ. Makanya yang konsen dalam Ramadan yaitu yang dilakukan oleh para buruh itu. Para ASN itu yang paling gampang itu. Tepat waktu. Cair tepat waktu. Atau suami yang pergi jauh itu misalnya, nanti kalau datang saya mau tikaf. Sekalian nanti jadi wajib. Jadi wajib akhirnya. Pokoknya kalau nazar jadi wajib. Apapun kan nazar yang wajib. Iya. Masuk iktikaf. Iya. Meskipun asal hukumnya adalah sunnah. Tapi ini kan tidak harus di bulan 10 hari akhir Ramadan itu kan Pak? Maksudnya di luar Ramadan juga sunnah tetap sunnah. Bahkan iktikaf itu tidak hanya bulan Ramadan. Boleh juga di luar bulan Ramadan boleh. Ya, ada cerita dari Aisyah juga begitu. Nabi pernah itikaf itu di bulan Syawal. Karena apa? Pada Ramadan Nabi itu di rumahnya Hafsah itu ada tirai. Kayak dihalangi itu. Jadi nggak jadi itikaf. Iya. Terus Zainab tahu. Orang Zainab tahu, Zainab juga begitu. Waktu gilir ke rumah Zainab pasang tirai juga. Sehingga Nabi nggak jadi itikaf. Lalu Nabi di bulan Syawal bilang itikaf. Mungkin mengganti di saat waktu itu di saat Ramadan itu kok ada tirai itu penghalangan. Atau nggak tahu mungkin istri Rasulullah tuh ingin selalu dekat itu. Tidak mau ditinggal ke masjid oleh orang istrinya. Jadi itu kodenya nggak mau ditinggal itikaf Pak. Maksudnya tadi itu. Ya kan itikaf itu meskipun tidak Ramadan kan biasa saja. Bisa. Tiap malam ke masjid, wirid sampai. Yang penting kan dari masjid dan waktu yang ditentukan oleh kita sendiri kan. Oh nggak harus malam Pak? Tidak harus malam. Pagi boleh sampai kayak tadi misalnya saya jam 1 jangan kosong. Saya itikaf di musola. Ya. Jadi sholat duha di situ, habis itu wirid baca wirid. Ya, sampai menjelang jam kedua tadi. Ini kan sudah itikaf. Dan durasinya juga tidak ada ketentuan ya? Tidak ada ketentuan. Yang penting niat itikaf dan di situ tidak ada yang membatalkan itikaf. Yang membatalkan sama dengan hal yang membatalkan sholat itu? Tidak sama. Tidak sama. Jadi rukunnya itikaf itu kan 2. Satu niat. Ya tadi itu. Niat kalau nazar ya niat wajib nazar itikaf. Terus yang kedua di dalam masjid. Itu rukunnya itikaf. Dalam masjid. Berarti kalau misalkan gini Pak, ada yang saya di rumah punya ruangan khusus buat sholat mihrab itu Pak. Iya. Itu kita pakai itikaf berarti salah Pak? Nggak bisa Pak pakai itikaf di rumah sendiri misalnya? Biasanya uzlah lah. Uzlah itu sendiri gitu. Itikaf harus di masjid. Harus masjid. Kalau kita pakai itikaf dalam hal ini lah, hal itikaf yang secara umum. Ya. Karena mesti itikaf itu biasa kan di bulan Ramadan di masjid. Ya. Ya kita itikaf itu secara bahasa tadi. Iya. Bukan bahasa itikaf di mana-mana. Pokoknya kita diam di suatu tempat itikaf. Kan dari kata menepati ya, saya duduk sini kan menepati tempat ini. Ini itikaf. Tapi tidak masuk dalam kategori itikaf secara terminologi tadi itu, yang cuma dengan hukum Islam tadi.
secara bahasa memang itikaf itu hanya berdiam diri di suatu tempat. Tapi karena tadi dijelaskan lebih lanjut secara istilahnya, bahwasanya tempatnya harus di masjid. Jadi selain di dan masjid niat ibadah. bisa, dan harus dengan niat ibadah. Kalau berdiam diri di rumah, terus juga berdoa, berzikir itu belum bisa disebut itikaf karena belum bisa disebut itikaf, belum secara terminologi. Iya, tidak masjid hanya tidur, ya enggak itikaf. Kan sama-sama menetap. Jadi ada niat ibadahnya tadi itu. Iya. Atau di masjid yang ibadah tapi misuh, jadi kan melontar celah tadi. Ya kurang itu loh. Iya. Kurang terpenuhi makna itikaf. Iya. Terus kenapa kok tadi dilaksanakannya lebih di tradisi kita tuh melaksanakan itikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena berdasarkan keyakinan yang kita pahami di setiap malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada kemungkinan Lailatul Qadar itu tadi ya Pak. Iya. Cuma juga banyak hadis yang menyebutkan memang Nabi itu kalau itikaf di akhir 10 bulan Ramadan. Pahalanya lebih ini berarti Pak ya, daripada di bulan lain. Iya. Kata pertemuan dengan Pak Irwan sebelumnya tuh, kalau di bulan Ramadan ibadah yang kita lakukan pahalanya dilipat gandakan. Ketika berbuat maksiat juga dosanya berlipat ganda juga. Pokoknya artinya bagaimana dalam bulan Ramadan itu kita isi hal-hal yang menimpa kepada Allah. Salah satu adalah itikaf tadi itu. Sehingga kalau nggak Ramadan orang nggak akan bisa itikaf. Kan gitu. Orang mungkin kurang pengaruh dengan pahala yang dilipat gandakan tadi. Dan juga biasanya lingkungan mempengaruhi. Ada tetangganya itikaf ikut. Kalau sendirian kan kurang semangat Pak. Terus tadi rukunnya kata sudah ada itu rukun niat dan di masjid. Lalu syarat itikaf pada syaratnya. Syaratnya pertama Islam. Jadi nggak boleh orang Muslim itikaf. Islam. Yang kedua yang jelas berakal, balik berakal. Orang gila di masjid meskipun dia wiritan, dia nggak masuk itikaf, namanya orang tidak berakal. Lalu yang ketiga suci dari hadas besar. Bukan hadas kecil ya tadi yang sholat tadi. Kalau sholat hadas kecilnya nggak bisa juga. Iya, kalau sholat nggak bisa. Kalau itikaf ngentut nggak apa-apa. Kan nggak sholat. Tapi cuma lebih baik ya jangan batal. Lihat hadas besar mutlak nggak boleh. Gitu. Ya. Balik sholat hadas kecil pun mutlak nggak boleh. Itikaf hadas besar yang mutlak nggak boleh. Berarti tadi itu syaratnya harus beragama Islam. Yang kedua harus balik dan berakal. Suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar saja ya. Karena hadas kecil masih diperbolehkan. Cuma lebih baik dianjurkan kalau bisa ya suci semua. Suci kalau bisa. Lebih afdol. Makanya tadi ada salah satu yang membatalkan itikaf. Pertama kalau mencampuri istri. Nah, itu sudah pasti wala tubashiruhunna wa antum takfuna fil masjid. Jangan kamu mencampur istri kamu ketika kamu itikaf di dalam masjid. Karena ada Al-Baqarah. Jadi yang membatalkan satu itu. Yang kedua keluar dari masjid tanpa uzur. Metu itu nggak jelas. Makanya tadi dengan boleh keluar. Misalnya kali kita atas kecil kita wudu, masuk lagi masjid. Kan ada uzur tadi. Atau bahkan kalau istri itikaf di masjid mau pulang nggak berani, antar dulu ke rumah ke masjid lagi, nggak apa-apa. Boleh, itu uzur itu ya Pak ya. Jadi ada alasan. Jadi keluar masuk yang terpaksa itu yang membatalkan itu. Terima kasih Pak Irwan, sudah cukup jelas gambarannya tentang itikaf kita semua insya Allah. Jadi tadi untuk rukunnya itu harus diawali dengan niat ya Pak ya. Kemudian dilaksanakan di dalam masjid. Terus untuk syarat-syaratnya sendiri harus beragama Islam, berakal, dan kemudian suci dari hadas besar. Kemudian untuk hal-hal yang membatalkan itikaf itu sendiri adalah kita kena hadas besar, dan juga meninggalkan tempat itikaf, meninggalkan masjid tanpa udzur syar'i, tanpa alasan, itu bisa membatalkan itikaf. Baik, untuk yang terakhir Pak Irwan, mungkin ada pesan untuk pemirsa di rumah, untuk kita semua atau untuk anak-anak kita supaya punya motivasi untuk itikaf di masjid. Baiklah para pemirsa, mengakhiri podcast kita pada sore hari ini,
pesan saya cuma satu, mumpung kita masih bisa menemui bulan suci Ramadan, karena belum tentu tahun depan kita bisa menemui, mari kita memperbanyak amal-amal soleh, amal yang baik, kita tingkatkan terus, termasuk salah satu adalah mari kita membiasakan itikaf dalam terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Irwan atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua sehingga bisa memotivasi kita untuk terutama karena temanya tentang itikaf, semoga kita bisa termotivasi untuk melaksanakan kegiatan itikaf ini. Amin. Baik, pemirsa sekalian, mungkin cukup sekian episode kita sore hari ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.